Welcome to Suara Hair Channel. Citra Indonesia bagus untuk orang Maroko itu ada dua hal yang selalu mereka sebut. Insinyur Soekarno itu salah satu presiden di seluruh dunia yang datang pertama kali ke Maroko setelah kemerdekaan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Hyar M. Permana di Suara Hyar, dan kita ada di ruang tamu, tempat saya berbincang dengan tamu-tamu saya tentang aktivitas mereka, tentang persoalan-persoalan yang mereka hadapi atau hal-hal yang menarik dari diri mereka. Dan tamu saya kali ini spesial dari jauh banget ke Maroko. Hanung Bramantyo. Hanung Nugroho. Tanggapan saya. Ini Hanung Nugroho. Hanung Nugroho itu sekarang di Kementerian Luar Negeri, sudah di Indonesia, sebelumnya lama banget di Maroko ya. 3,5 tahun lah. 3,5 tahun. Di Marokonya Di Kota Rabat namanya, jadi di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rabat. Kota Rabat itu dari ibu kota Maroko, Marrakesh ya? No, Rabat justru ibu kota Maroko. Rabat itu ibu kota? Rabat ibu kotanya Maroko. Aku sang desa berarti. Ketane rata rono. Ketane rata rono. Rabat itu kota sebesar apa? Rabat itu kota administratif. Jadi kalau menganalogikan seperti Canberra gitu, ada kota. Contohnya ya luar negeri mana? Oh ya, repot. Mungkin kecil lah. Sak Semarang mungkin ya. Iya. Ini mirip-mirip Semarang kali ya, Mirip Semarang. Mirip Semarang. Gedenya ya, besarnya mungkin Semarang. Dan memang yang terkenal itu yang disebut Mas Ahyar tadi itu Marrakesh. Marrakesh itu ibu kota pariwisatanya Maroko. Tapi kota bisnisnya, kota yang paling dinamis itu namanya Casablanca. Mungkin terkenal juga. Iya. Dikenal Casablanca. Kota putih. Kalau Marrakesh itu dari kata ahmar, jadi merah. Hanung ini dari bahasa Inggris, Ikip Semarang. Saya kira di bahasa Arabnya sangat. Munggah-munggahi aku gitu. Terawani. Ini seru saya. Ya, saya dan Hanung kenal lama. Dulu kami sama-sama berteater. Dia masuk teater, saya ingat saya masuk teater SS itu pertama bersama Irfan Rifai. Irfan Rifai PhD. Ya. Ini dosen di BINUS. Di BINUS, Bina Nusantara. Kapan-kapan Mbok nih Semarang mampir ke ruang tamu gitu. Betul. Sama satu lagi mendiang Mita Stianingsih. Kalau di PBI. Ya, seingat saya bertiga gitu dari bahasa Inggris. Kalau lebih pintar bahasa Arab Enggak bahasa Arab. Karena kebetulan Maroko ini makhrajnya bagus. Maroko itu dia secara geopolitik masuknya Timur Tengah kan, jadi memang berbahasa Arab. Meskipun letaknya di Afrika gitu. Di Afrika Utara letaknya, tetapi karena jajahan Prancis dia juga berbahasa Prancis. Jadi bahasa mereka dua. Jadi orang Maroko itu unik karena dia terlahir sebagai poliglot. Karena dalam sehari-hari dia berbahasa Arab, tapi ketika sekolah dia diajarkan bahasa Prancis. Ketika bisnis dia terpapar bahasa Prancis. Jadi rata-rata teman-teman saya orang Maroko itu terlahir poliglot. Ya. Makanya kita dijajah lama kok nggak poliglot. Ya kebetulan Belanda. Ya. Dimusuhin. Oke. Maroko bagi Indonesia itu kan punya relasi yang bagus. Betul. Bagaimana orang Maroko memandang orang Indonesia? Kalau Mas Ahyar ke sana, ketemu orang Maroko, terus bilang dari Indonesia gitu? Bilang dari Indonesia, langsung dipeluk. Kenapa? Sangat bersahabat, sahabat baik. Citra Indonesia bagus untuk orang Maroko itu ada dua hal yang selalu mereka sebut. Satu, kedekatan historis. Soekarno. Ya. Insinyur Soekarno itu salah satu presiden
di seluruh dunia yang datang pertama kali ke Maroko setelah kemerdekaan mereka. Tahun 1956 dia merdeka, 60 Presiden Soekarno ke sana. Makanya ada Jalan Soekarno di Rabat. Itu satu. Jadi itu 55 juga kita menginspirasi kemerdekaan. Jadi kalau saya datang pakai peci hitam gitu, ya, aman gitu. Aman. Yang kedua, mereka kagum terhadap Islam Indonesia. Ini direpresentasikan oleh haji-haji dan umrah Indonesia, jamaah kita. Ini jadi Islam di Indonesia bagi orang Maroko itu Islam yang keren. Yang keren. Islam yang moderat dan Islam yang tertib. Orangnya tertib. Jadi ya memang kenyataannya seperti itu. Hampir jamaah Indonesia itu kalau di Arab itu mungkin jamaah yang paling tertib. Karena saingannya orang yang mungkin kurang tertib. Tapi bagi mereka ya yang kacamata orang Maroko itu sangat tertib. Berjalan terus cara mereka talqin ketika berbarengan baca tawaf pun pasti suaranya satu, doa-doanya di ini ada guru leadernya, jadi rapi. Itu dua hal yang bagi mereka luar biasa bagi mereka. Kalau orang Indonesia hari ini yang masih ada, yang dihormati di Maroko, siapa? Yang masih ada? Ya, kalau Soekarno. Ini hari ini. Good questions, ini pertanyaan menarik. Wartawan. Udah nggak pemain teater. Ini sama karena ketemu orang teater saya yang ngambil ini buku drama. Ini punya Mas Sendang. Drama, Sendang Mulyana juga belum sempat mampir ke sini. Cuma ada skor rapat dari itu. Kayaknya ini menarik juga, ini ada buku drama di sini. Jadi setelah kedekatan kita secara budaya dan kedekatan Islam, kedekatan sejarah dan kemerdekaan, ada waktu yang seolah-olah tidak termanfaatkan gitu ya, sehingga orang itu masih tetap terkenang tentang Soekarno. Jadi mereka akan tinggal ya, hidup di masa lalu ya, teringatnya tentang itu. Oleh karena itu tugas kami di perwakilan RI itu untuk mengoptimalkan sebenarnya modal dasar yang sudah bagus untuk dikapitalisasi. Nah ini makanya hubungannya terus menerus kita coba galakkan, termasuk kita saya di sana itu kita set up sanggar suku budaya Indonesia. Jadi kita berusaha untuk engage dengan mereka, memperkenalkan lagi Indonesia, bahwa Indonesia ini nggak dulu aja loh, nggak Soekarno aja, bahwa sekarang sudah berkembang dan sebagainya. Terutama perkembangan Indonesia yang semakin modern itu yang ingin kita kenalkan. Jadi memang kalau ditanya siapa yang mereka kenal sekarang ya Pak Karno lah. Saya dengar tokoh-tokoh Muslim Indonesia juga cukup dihormati di sana gitu. Kalau dari sisi kedekatan di kerjasama di bidang keislamannya, studi Islam dan sebagainya, ini yang menarik. Saya harus sampaikan di sini ini ya, mungkin belum banyak yang tahu, tapi perempuan pembicara perempuan pertama yang berbicara di depan raja, berkhutbah di depan raja adalah perempuan Indonesia. Profesor Amani Lubis, sekarang rektor UIN Syahid ya, Jakarta ya? Di Jakarta. Beliau itu mengisi, jadi tiap tahun raja itu bikin namanya Durus Hasaniyah. Durus Hasaniyah itu pengajian di depan raja. Itu setiap bulan Ramadan. 2017 itu Bu Amani Lubis diundang oleh raja untuk berbicara di depan dan menjadi perempuan Asia pertama yang berbicara di depan raja. Itu jadi kalau mau penokohan di level itu ya, di level khusus tertentu, banyak orang-orang Muslim pasti akan kita menyebut nama Bu Amani, pasti oh ya yang ngasih Durus Hasaniyah. Jadi saya nggak kenal Bu Amani. Itu salah satu yang yang salah satu yang kalau yang di Jawa Tengah itu, tapi ya teman-teman tasawuf ahli namanya itu
ahli-ahli tasawuf gitu. ahli torikoh gitu ya. Tarekoh itu mereka sangat hormat dengan Habib Lutfi. Tadi sempat ngobrol di depan. Habib Lutfi ya Pekalongan gitu. Iya. Habib Lutfi itu yang baru saja mendapatkan doktor honoris causa dari Iya. kampusnya Mas Hanum, Universitas Negeri Semarang. Lalu Oh, kampus Semarang. Ya, ini karena Habib Lutfi dihormati, dikenal ya, Dikenal. dikenal dan beliau kan sebenarnya Habib Lutfi kan presiden dari Sufi dunia. Sufi dunia. Nah ini yang jadi kalau di lingkungan Sufi di Maroko, tarekat-tarekat di Maroko mengenal sekali dan menghormati beliau dari sisi ketokohan di Kalau keberagamaan orang Maroko itu secara umum gitu, menyebut apa aliran gitu, keislaman yang macam apa yang mereka 99% Muslim, kemudian mereka semua orang sebenarnya sudah tahu mereka mazhabnya Maliki, Sunni Maliki ya. Tapi mereka itu yang tidak begitu familiar ya kalau di Indonesia gitu ya. Ya di Indonesia ya ada beberapa mungkin ya, tapi nggak terlalu. Kita kan karena lebih ke Syafi'i. Nah itu, tapi di sana orang tidak membicarakan mazhab itu ya. Jadi tidak ngomongin Islam ya sebagai Islam. Itu salah satu hal yang saya ambil dari mereka. Jadi kita ya berislam aja sama Tuhannya sama, nabinya sama, selebihnya Kalau ada cara-cara yang sedikit berbeda gitu. biasa aja. Bukan ini. Tidak untuk dibicarakan. Even tabu untuk membicarakan Anda mazhab apa itu tabu. Neng kene orang ngomong ngono kan. Tapi kowe kok kono. Itulah itu. Ini perbedaan cara pandang walaupun secara umum orang Maroko juga menghormati dan menghargai bagaimana wasatiyah Islam yang di Indonesia. Islam moderat, Islam untuk perdamaian. Kok kayak diskusi Islam ya? Kaget ya? Iya, ini bagian yang tidak ada di prolog ketika kami ngobrol di luar sebelum Ya ini. karena memang ini pengalaman saya tinggal di negara yang Islam ya. Sebelum di Maroko sempat di Moskow. Saya di Moskow untuk magang 3 bulan. Magang 3 bulan. Bayangin di negara yang ateis. Ya. Yang orang yang joke-nya itu ada orang yang dekat sekali sama kita gitu, orang walaupun 3 bulan ada Mahid ya, ex Mahid itu yang kemudian sering cerita ke kita itu yang joke-nya orang Rusia itu kalau ke gereja itu untuk ngumpet gitu. Jadi bukan untuk mencari Tuhan ya gitu. Orang saking nggak percaya Tuhan gitu. Terus setelah dari Moskow saya balik ke Kemplu, kemudian penempatan pertama saya di Singapura. Lama juga ya di Singapura? 3 tahun 8 bulan. Ya, karena term kita penugasan kita biasanya 3,5 tahun gitu. Terus nanti di Indonesia 3 tahun. Terus habis Singapura saya sempat sekolah di Melbourne 2 tahun. Melbourne 2 tahun. Jadi inilah pengalaman pertama kali saya tinggal di Indonesia. Tinggal di penempatan di Rabat itu pertama kali. Tinggal di negara yang mayoritas Muslim, yang bisa dengar azan, yang orang azan nggak diprotes. Kalau di negara-negara lain itu kalau dengar suara berisik dari masjid, dari pengeras suara gitu ya. Dari pengeras suara. Termasuk di Maroko itu, di Singapura kan nggak boleh ada pengeras suara. Di Melbourne apalagi, karena mengganggu lingkungan. Jadi kan yang kampung lah ya. Paling asik lah. Dan ketemunya juga kalau di Singapura ketemu mahasiswa yang umum kan. Ini kami ketemu mahasiswa hebat dari basisnya pesantren, mereka studi Islam, studi bahasa Arab. Maroko juga rujukan bagi mahasiswa Indonesia untuk studi Islam. Iya. Di mana, Ben? Abdul Somad itu dari Maroko. Jadi lumayan ini sudah bisa mengundang Hanum, kapan-kapan mesti Ustaz Abdul Somad ini ke sini ya. Alumni Maroko. Ini juga alumni Maroko ini ternyata. Jadi ya nyebar ada di beberapa. Jadi mereka ada 2 jalur, ada yang sekolah di universitas umum, ada universitas tradisional ya, kayak model pesantren. Kalau di kita mungkin padanannya Universitas Gontor gitu lah, kayak gitu. Ada yang
atau yang satunya Win gitu lah ya. atau win, yang satunya adalah universitas umum. Nyebar pertumbuhannya lumayan semakin meningkat setelah 2017, mungkin setelah UAS terkenal ya. Semakin banyak, atau sebenarnya bukan karena UAS saja sih, karena negara-negara rujukan yang sebelumnya kondisinya tidak sestabil Maroko, sehingga semakin meningkat. Jadi sekarang itu mungkin sekitar Yaman misalnya. Yaman, Sudan masih lumayan banyak, tapi kan kondisinya bergejolak. Ekonominya juga lebih mending Maroko. Kondisi ekonomi Maroko itu macam apa? Mereka growing sebenarnya. Kita ngomong sebelum COVID ya, COVID itu mereka tumbuh terus. Nanti soal COVID, saya akan minta cerita Hanung bagaimana terlockdown sesungguhnya waktu masih dirabat. Saya kira itu bagian yang juga menarik. Saya masih berlanjut tadi, bagaimana pertumbuhan ekonomi? Mereka positif pertumbuhannya sebelum COVID. Salah satu negara yang paling stabil dan pertumbuhan ekonominya paling bagus. Trennya paling bagus di kawasan. Mereka ngelompokinya kan biasanya Middle East and North Africa. Jadi itu dia lumayan bagus. Dari sisi tren pertumbuhannya ya. Dia scale-nya tidak besar, tapi pertumbuhannya naik. Lumayan naik terus, jadi selalu positif di kisaran 3,2% sebelum COVID. Dia sempat mengalami boom gitu sampai 6%, lalu kemudian stabil mulai 3,2. Jadi per kapitanya sih seperti Indonesia, hampir mirip lah, 3.000-an sekian lah, hampir sama kalau dari sisi ini. Jadi sama-sama negara berkembang. Industri mulai berkembang. Pariwisatanya kuat ya? Pariwisata itu mungkin sekitar 16-18%. Jadi struktur ekonominya mereka pariwisata, kemudian pertanian itu 16-19%, hampir sama ini. Baru nanti ngomong industri otomotif. Karena mereka kan jadi basis produksi perusahaan-perusahaan Eropa. Rata-rata bikinnya di Maroko karena labor dan sebagainya. Zara itu juga bikinnya, jahitnya di Maroko. Zara, terus kalau pabrik karena tenaga kerja murah atau gimana? Lebih murah otomatis daripada di sana. Dari sisi tanah dan sebagainya lebih murah juga. Terima kasih Hanung atas kesediaannya untuk mampir di ruang tamu. Silakan diminum. Matur nuwun Mas Sayang. Kapan-kapan kita ada kesempatan untuk ketemu lagi, ngobrol-ngobrol saat lain lagi. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dari tadi perbincangan saya dan Hanung. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika Anda merasa bahwa perbincangan kami ada manfaatnya, silakan share sehingga manfaat itu tersebar lebih luas lagi. Terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe, like, komen, yang mudah-mudahan bisa menjadi tambahan energi untuk membuat konten-konten yang semacam ini. Oh ya, jika Anda punya request seseorang atau siapa yang mesti saya dudukkan di sini, silakan sampaikan di kolom komentar atau bisa juga japri. Saya akan berusaha untuk mewujudkan itu. Terima kasih dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya H.R.M. Permana. Yuk berbagi cahaya.